Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Aqiqah. Kitab yang ke-71. Bab yang pertama, babu tasmiyatil maulud wada tayuladu liman lam ya'aqqa anhu wa tahnikihi. Haddatsana Ishaq ibnu Nasr haddatsana Abu Sama qala haddatsani Buraidun an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Wulidali gulam fa'ataitu bihin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Musa radhiyallahu an, aku punya anak, lalu aku bawa anak itu kepada Nabi. Dulu orang kalau punya anak dibawa ke orang yang alim agar mendapatkan nama yang bagus, diberikan cara-caranya dan lain sebagainya, cara mendidik, menyayangi dan seterusnya. Fasammahu Ibrahim, maka memberi nama siapa Nabi hu kepada anakku tadi setelah fa'ata itu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasamahu Ibrahim, lalu oleh Nabi dikasih nama Ibrahim. Jadi kasih nama yang baik-baik. Setidaknya jauh-jauh sebelumnya boleh searching di YouTube atau minta pendapat nama-nama yang baik kepada orang yang faham. Fahannakahu bitamrotin. Kemudian Nabi semacam ngemut, memamah kurma yang bagus, masih asli. Lalu setelah itu fahannakahu bitamrotin wa da'alahu bil barakah. Kemudian hasil emutannya itu nanti semacam diberikan kepada anak tadi. Yang kedua, oleh Nabi didoakan agar anak ini barokah, baik untuk dirinya dan lingkungannya dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuanya. Oh, ada fa'ahu ilayya. Kemudian setelah itu, setelah diberi nama, ditahnik. Tahnik itu semacam dikasih air korma, yang korma itu setelah dilembutkan. Jadi bisa dilembutkan dengan alat, dengan tangan, bisa dilembutkan dengan lidah. Lalu diberikan yang lembut tadi, airnya tadi sedikit kepada anak kecil. Itu pun karena anak kita hidup di Indonesia, orang tua Indonesia, lingkungan Indonesia, maka perlu bertanya kepada dokter. Khawatir anak itu belum waktunya, tidak mampu karena perbedaan cuaca, kekuatan fisik, dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatunya perlu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mempertimbangkan bagaimana pendapat dokter yang memang dokter alim. Wa kana akbar waladi Abi Musa. Itu anak tertua, namanya Ibrahim, anaknya sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Jadi tahnik ini, kalau bisa orang tuanya, ini satu, atau orang alim yang betul-betul alim dan bersih. Karena kena air ludahnya kan, jadi namanya orang alim pasti bersih dan sehat. Tapi kalau tidak bersih, tidak sehat, maka tidak boleh. Ini satu sisi ya, apalagi sekarang musim corona. Jadi ini pelajaran, apabila orang tua meniup makanan atau minuman anak, ada yang berpendapat itu tidak boleh. Nanti berdasarkan suatu riwayat, suatu hadis. Tapi berdasarkan hadis yang lain, seperti hadis Bukhari 5467 ini dan 6198 boleh meniup makanan. Kalau tahnik saja, ngemut, memamah korma saja, lalu airnya itu diberikan ke anak, boleh, apalagi cuma meniup. Dengan demikian, ini pelajaran. Apabila dikhawatirkan ibunya, bapaknya, atau orang alim tersebut sakit, maka tidak dibenarkan tahnik atau meniup makanan tadi. Khawatir penyakitnya jatuh di makanan, di minuman, lalu dimakan, diminum oleh anak tadi. Tapi kalau yakin sehat, maka boleh
Jadi setelah hadis ini digabungkan dari yang mengatakan tidak boleh dan yang mengatakan boleh. Jadi lihat situasi dan kondisi. Usahakan bapaknya sendiri atau ibunya sendiri yang betul-betul sehat. Itu pun kita mesti melihat anak ini bagaimana fisiknya karena kita tahu korma itu hangat ya. Ya, jadi lihat situasi dan kondisi. Ya, konsultasikan dengan dokter. 1, 2, 3 dokter. Berikutnya 5467. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu pernah ada tamu dari Kuba datang membawa bayi menemui Nabi bisobiyin yuhannikuhu. Oleh Nabi ditahnik. Tahnik itu ya kurma yang bagus dilembutkan lalu airnya itu diberikan anak. Jadi bisa dilembutkan dengan lidah, bisa dilembutkan dengan tangan yang bersih, terserah. Tentu dikit ya namanya anak kecil. Fabala alaihi. Maka si anak kecil tadi kencing di paha Nabi. Fa'atba'ahul ma. Maka Nabi yang nggak marah namanya anak kecil. Nggak apa-apa namanya anak kecil. Lalu oleh Nabi dibersihkan dengan air. Padahal itu anak laki. Jadi lihat situasi dan kondisi ya. Ada yang berpendapat yang pakai air itu kalau tidak meminum selain air susu ibunya dan ia itu kalau dengan air itu perempuan, kalau laki-laki cuma dipercikan, wallahu alam. Tapi Nabi waktu itu dengan air ya. Sekarang 5469. Dan anak sekarang mesti dilihat. Kalau dia nggak cukup karena ada anak yang sehat minta air susunya itu banyak. Jadi sebenarnya minum itu bukan ada ukurannya. Minum untuk anak kecil, untuk bayi, termasuk orang tua pada dasarnya tidak ada ukuran yang pasti. Jadi yang tahu ukurannya seberapa minumnya itu anak itu tadi, orang tua itu tadi. Kenapa? Semakin orang tua badannya sehat, kekar, kegiatannya banyak, maka dia akan terus haus. Maka bukan yang bagus itu makan minum cuma sekian liter, bukan. Itu menurut dokter yang ahli harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Orang per orang itu berbeda. Demikian juga anak. Oleh karena itu ada anak bayi yang meskipun menurut ukuran sudah dikasih air susu tapi masih nangis, mungkin air susunya kurang karena anak itu mungkin sehat, banyak bergerak, butuh tenaga. Kira-kira begitu. Kalau coba tanyakan kepada dokter. Cuma biasanya ukurannya minum itu segitu paling sedikit gitu loh. Umumnya berapa liter itu. Berikutnya 5469. Menurut Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma annaha hamalat bi Abdullah bin Zubair bi Makkah. Qalat fa kharajtu wa ana mutimmum. Jadi fa'ataitul Madinah. Kata Asma binti Abi Bakrin, beliau ini hamil anak yang nantinya diberi nama Abdullah bin Zubair. Hamil di Mekah. Kemudian beliau ini saat mau melahirkan, beliau pergi ke Madinah. Fa'ataitul Madinah. Kemudian fanazaltu Quba, kemudian istirahat di Quba. Ternyata fawalattu bi Quba'ah. Siti Asma binti Abi Bakrin ini melahirkan di Quba. Summa ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'tuhu fi hajrihi. Kemudian kami bawa itu bayi Abdullah bin Zubair lalu oleh Nabi ditaruh di pangkuannya Nabi. Summa da'a bitamratin famadaghaha summa tafala fihi. Kemudian Nabi minta kurma yang bagus, kemudian oleh Nabi dikunyah. Lalu dimasukkan kunyahannya itu airnya ke anaknya tadi. Ke anaknya Asma yang bernama sahabat Abdullah bin Az-Zubair. Bapaknya namanya Az-Zubair. Zubair ini menikah dengan Siti Asma. Siti Asma itu putri dari sahabat Abu Bakar. Siti Asma itu saudaranya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kakak. Kemudian summa ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fawada'tuhu fi hajrihi thumma da'a bi tamratin famadawaha thumma tafala fi fakana awwala syai'in dakhala jawfahu riku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama masuk kepada lisannya anakku Abdullah bin Zubair adalah semacam makanan, bekas makanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kurma yang sudah dihancurkan. Summa hannakahu bitamrati summa da'alahu fabarraka alaihi. Kemudian didoakan. Wa kana awwala mauludi wulida fil Islam. Anak yang pertama di dalam Islam itu yaitu pertama hijrah. Waktu hijrah itu pertama lahir itu adalah namanya sahabat Abdullah bin Zubair, anak dari Siti Asma binti Abi Bakar, merupakan istri dari sahabat Az-Zubair. Fafarihu bihi farahan syadida. Kemudian sahabat pada gembira ketika mendengar dan melihat bahwa Siti Asma binti Abi Bakrin melahirkan selamat. Kenapa? Li'annahum qila lahum, karena orang kafir itu dia itu menyebarkan berita bohong bahwa umat Islam tidak akan pernah punya keturunan. Kenapa? Dia bilang karena kualat atau disihir oleh orang Yahudi. Innal Yahuda qad saharatkum, karena orang Yahudi telah menyihir Asma binti Abi Bakrin. Orang Yahudi ini telah menyihir semua umat Islam. Fala yuladulakum, maka tidak akan pernah umat Islam itu melahirkan generasi. Kenyataannya, buktinya Siti Asma melahirkan sahabat Abdullah bin Zubair. Jadi tidak benar pengakuan orang Yahudi. Satu. Berikutnya sebagai pelajaran, hadis Bukhari 5469 ini, bahwa apabila memungkinkan, generasi itu penting. Anak itu penting untuk melanjutkan perjuangan. Ini satu sisi ya. Tapi di sisi yang lain, bagaimana kalau pasangan nggak punya anak? Nggak ada masalah. Kan bisa merawat anak orang, bisa dirawat di rumah, bisa sifatnya membantu dana kasih sayang untuk merawat anak orang. Jadi semacam misal mengangkat anak-anak yatim dibawa ke rumah, atau nggak usah dibawa ke rumah, tapi kita membiayai anak yatim dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Generasi itu penting ya. Jadi jumlah itu juga penting, kekuatan, keahlian, kemampuan itu penting juga. 5470 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhah yashtaki fa kharaja Abu Talhah fa qubida asabi falamma raja Abu Talhah qala ma fa'ala ibni qalat Ummu Sulaim huwa askanu ma kana fa qarrabat ilaihi al-'asha wa ta'asha thumma asaba minha falamma faraqa qala waris sabiyyi wari as-sabiyya falamma asbaha Abu Talhah ta'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarahu faqala a'rastum al-lailata qala na'am qala Allahumma barik lahumma fi lailatihima fawaladat ulaman faqala li Abu Talhah ihfadhu hatta ta'tiya bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ata bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa arsalat ma'ahu bi tamaratin fa'akhadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'akhadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala amahu syai'un qalu na'am tamaratun fa'akhadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. Masih sama isinya. Dan ini pernah disampaikan ya. Jadi idza kana yaum as-sabi' lil maulud fahriku an hudam. Fahriku an hudaman wa amitu anhul adha wa sammuh. Kalau di hari ketujuh itu maka disunahkan bersedekah sebagai rasa syukur gembira karena dikasih titipan anak oleh Allah, dan kita bersyukur menyampaikan kepada masyarakat bahwa anaknya ini adalah anak yang baik, lahir dari pasangan yang baik. Semacam memberitahu dengan cara bersyukur, fa'ahriku anhudam daman wa amitu anhul adha, dan hilangkan segala hal-hal semacam penyakit apa saja yang mengandung kotoran dari anak tersebut, lalu dikasih nama wasanadu wasan. Oleh karena itu, karena anak kalau masih kecil kan nggak harus disiram-siram, dimandiin berlebihan. Justru kalau terlalu dibersihin, terlalu sering dimandiin, bisa sakit itu anak.
Jadi yang terlalu kotor saja, jangan terlalu sering dimandiin, juga jangan sampai nggak pernah dimandiin. Jadi lihat situasi dan kondisi. Nah, rambut khawatir di situ ada kotoran, rambutnya itu dibersihin lalu ditimbang. Kalau nggak bisa dicukur, khawatir luka atau apa, yang penting misal dikira-kira, bisa dipotong, bisa bagaimana caranya supaya tidak menyakiti anak, agar nanti tumbuhnya teratur, sama, atau yang dimaksud, yang penting kita harus bersedekah atas nikmat karena kita telah dititipin berbentuk anak, nikmat yang luar biasa, maka kita harus bersedekah. Sedekahnya untuk memberikan rizki kepada orang lain, berbagi itu maksudnya. Nah, itu nanti ditimbang. Dengan perak, bagaimana kalau emas? Emas dengan perak lebih mahal mana? Ya lebih mahal emas kalau memungkinkan emas. Kenapa perak? Karena Nabi kepingin tidak memberatkan. Kalau mampu, kalau nggak mampu namanya juga sunnah, akikoh bisa belakangan. Nanti kalau sudah mampu, kita diakikohin oleh orang tua. Kalau orang tua nggak mampu, karena itu merupakan sunnah tanggung jawab orang tua kita, ya kita juga membantu tanggung jawab orang tua. Kita akikoh sendiri. ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سعرتكم لا يولد لكم وهذا يدل على ما قدمته أن ولادته كانت بعد استقرارهم بالمدينة. Jadi begini ya, dulu itu orang Yahudi itu apabila punya anak, orang kafir itu punya kebiasaan kalau punya anak itu, lalu anaknya itu dia potong-potong hewan, tapi niatnya beda, bukan untuk sodako, tapi memotong hewan tujuannya sebagai persembahan. Persembahan untuk patung-patung mereka. Jadi bukan untuk kita nikmati, tapi untuk patungnya. Dagingnya bukan untuk dimakan, tapi untuk patung. Supaya dimakan patung, Tuhannya mereka. Sedangkan anak kita, bayi kita, itu hanya dikasih kotorannya. Jadi darah-darah yang habis motong itu diambil lalu diusap-usapkan ke mukanya. Makanya mohon maaf ya, suka ditaruh di sini nih, di apa ya, di jidat tuh. Nah, lalu Islam datang merubah itu. Islam datang berkorban, silahkan berkorban. Bahasa Arabnya sodakoh, maka silahkan bersodakoh. Jadi kita motong membagi rezeki bukan untuk patung, tapi untuk dibagikan kepada orang tetangga atau orang yang membutuhkan, atau teman atau keluarga. Dan soal darahnya nggak usah diusap-usapin ke anak kita karena kotor, karena najis. Jadi ada adat istiadat zaman dulu yang oleh Allah melalui lisan nabinya Muhammad SAW yang baik dilanjutkan, yang kurang baik itu dirubah. Contohnya apa? Haji. Haji itu kan sebelum Nabi itu sudah ada haji. Lalu dirubah. Rubahnya bagaimana? Ka'bahnya itu patung-patungnya disingkirkan, dikasihkan kepada yang butuh. Sehingga di Ka'bah nggak ada patung. Karena dulu itu ada 360 patung. Sebagai perwakilan dari setiap kelompok, setiap daerah punya patung. Lalu dulu itu cara tawafnya itu dia itu telanjang, bulat. Maka oleh Allah melalui lisan nabinya suruh pakai baju. Mereka itu telanjang bulat karena punya anggapan bahwa dia semua baju yang pernah dia pakai itu semua pernah dipakai untuk melakukan maksiat. Dan dia tidak mau beribadah apabila ada baju atau kain yang nempel tapi pernah dipakai untuk melakukan maksiat. Niatnya baik tapi caranya yang kurang tepat. Lalu dibenarkan, itu aurat harus ditutup. Demikian juga haji waktu itu wukufnya bukan di Arafah, di Musdalifah. Karena mereka punya anggapan bahwa mereka ini kelompok yang bagus. Jadi tidak boleh gabung sama orang-orang biasa. Lalu oleh Allah melalui lisan nabinya namanya wukuf, memikirkan, mengingat tentang kematian, mempertanggungjawabkan semua perbuatan sekecil apapun besok di hadapan Allah. Ingat tentang kematian, ingat saat kita berhadapan dengan Allah, saat dibuka semua aib dan dosa kita, maka kita harus punya pemikiran yang
tidak merasa bahwa kita ini ada kasta, tapi kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu pakaiannya sama, tempatnya sama, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, wa innama hamalathu min Quba ilal Madinah. Berikutnya, yaitu hadis 5471, itu masih sama. 5472, sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma'al ghulam aqiqah fa ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Mulai dari kecil sudah diajari sedekah ya. Innal yahuda ta'uqqu anil ghulam kabishan wa la ta'uqqu anil jariyah. Dulu orang Yahudi punya kebiasaan kalau lahir anak laki-laki dia akikoh. Kalau lahir anak perempuan dia merasa kecewa dia tidak akikoh. Masya Allah, ini nggak benar. Laki sama perempuan sama aja. Lalu Islam datang, tidak, kita laki perempuan sama aja. Jadi laki satu kambing, perempuan satu kambing. Kalau mampu laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Itu setelah digabungkan dari berbagai dalil. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya kapan saja kalau lagi mampu. Hanya saja kalau udah lewat waktunya supaya tidak menimbulkan fitnah, maka nggak usah disampaikan. Khawatir nanti malah menjadi fitnah. Tapi kalau mau disampaikan ya silahkan. Soalnya begitu disampaikan, ini akikoh dulu saya nggak bisa, nggak mampu, orang tua saya juga nggak mampu. Orang yang imannya lemah, oh berarti kamu ini orang kere ya, orang miskin, orang tuamu orang miskin. Oh kan, jadi cari dosa kan. Jadi lihat situasi dan kondisi. Innal yahuda ta'uqqu 'anil ghulam kabishan wa la ta'uqqu 'anil jariyah fa'uqqu 'anil ghulam kabishain wa 'anil jariyati kabishan. Al-haqiqatu haqqun 'anil ghulam syatan mukafatan wa 'anil jariyah syatun. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqwa 'anil Hasan wal Husain kabisan kabishan. Jadi silahkan ya. Itu banyak ungkapan riwayat atau hadis yang menjelaskan tentang itu. La yajzi wairuha wal jumhur ala ijza'il ibil wal baqar. Annanas rafa'ahu Yaqub anhum minal ibil wal baqar wal qanam. Dulu Nabi itu kalau akikoh itu kambing. Bagaimana kalau akikohnya pakai onta? Baguslah kalau mampu. Kenapa Nabi kok pakai kambing? Ya tujuannya supaya khawatir memberatkan. Kalau mampu silakan aja. Jadi Nabi itu selalu mencontohkan mana yang kira-kira mampu diikuti oleh orang yang mampu. Lah bagi orang yang sangat mampu silahkan lebih lah. Anil Hasan, Anis Samura, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ulam murtahanun biaqiqatih. Jadi murtahan itu kita semacam punya harta belum diakikoi sama dengan tergadai. Untuk kita mempunyai maksimal maka sebaiknya akikoh. Toh akikoh itu sebenarnya bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk mengajari bagaimana kepada anak kita mulai kecil agar kita rajin-rajin berbagi dan menghilangkan perasaan pelit dan lain sebagainya. Dan menumbuhkan persaudaraan dan mengangkat ekonomi, juga melahirkan keamanan karena banyak teman, saudara. Al-ghulam murtahanum bi aqiqatih tudbahu anhu yaumas sabi. Biasanya dipotong di hari ketujuh. Kalau hari ketujuh nggak mampu, ya kelipatannya. Kalau nggak mampu, ya sampai mampu. Namanya kita punya utang. Punya utang kepada manusia sengaja nggak sengaja tetap harus dicicil. Apalagi punya utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sengaja nggak nyicil, nggak bayar hutang kepada Allah. Wah, wa yuhlaku ra'suhu, dipotong rambutnya kalau memungkinkan. Wa yusamma, dikasih nama. Qala Tirmidzi hasanun sahih. Lalu doanya diantaranya Allahumma minka walaka aqiqatu fulan. Ini doanya. Ya Allah,
ini rizki darimu dan kami persembahkan untukmu. Ini merupakan akikoh, disebut namanya. Akikoh itu siapa? Ahmad, Abdullah misal. Bismillah, wallahu akbar. Lalu dipotong. Allahumma minka, walaka. Lalu akikoh itu sebut namanya. Bismillahi wallahu akbar. Wanaha bisa dibaca yumassa atau yamassa. Yumassa ra'sul maulud bidam. Nggak boleh kepalanya anaknya itu dilabur, dikasih darah hewan yang kita potong. Itu kebiasaan orang Yahud, kotor, najis, jangan. Falamma ja'allahu bil Islam kunna nadbahu syatan wa nahlaku ra'sahu wa naltaqahu bi za'faran. Yang tadinya orang Yahudi itu motong hewan bukan untuk dikonsumsi tapi untuk makanan atau persembahan kepada patung. Lalu anaknya justru dikasih darahnya itu dipletetin, dilapurin, dikasih ke wajah anaknya. Lalu Islam datang, digantilah darah itu dengan parfum za'faron. Jadi anaknya dikasih parfum. Jadi anak itu dari kecil sampai dewasa suka parfum. Begitu. Darah diganti parfum. Begitulah Islam. Islam itu tidak menghancurkan adat istiadat kebudayaan orang, tapi diwarnai, dirubah, diwarnai dengan cara bertahap sehingga tidak terasa semua berjalan caranya, isinya itu Islami. Jadi nggak harus ribut. Itu wahada syahidun li hadits Aisyah. Ini Fathul Bari juz berapa ini ya? Juz 3 insyaallah. Wah, juz 9. Mohon maaf, Fathul Bari juz 9 halaman 741. Di sebelah kiri nomor 2. Oh, ternyata ini materi kita yang biasa ya. Nabi dulu berkorban untuk umatnya juga. Jadi bisa kita berkorban mengatasnamakan keluarga, mengatasnamakan bukan keluarga, bisa saja. Ya Fatimah ihliki ra'sahu atau saddaqi bizinati sya'rihi qala fawazanahu fakana dirhaman aw ba'du dirham. Dulu waktu Siti Fatimah punya anak Hasan dan Husain, begitu rambutnya ditimbang kira-kira itu 1 dirham atau setengah dirham. 1 dirham berapa sekarang? Coba lihat itu di YouTube, di Google berapa. Lalu berikutnya 5.473. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fara'ah wala atirata. Jadi tidak boleh pas baru melahirkan itu lalu kita menyembelih sesuatu. Atirah itu menyembelih sesuatu tapi bukan untuk dikonsumsi, dibagi kepada orang yang butuh atau dikasih tetangga keluarga, malah untuk patung-patungnya. Juga 5.474. Ya patung kan batu, nggak bisa makan. Bagilah ke tetangga, kira-kira begitu. Yang terakhir, kana bukufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafata fasamitu yaqul ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah wa atira hal tadruna mal atira hiya allati yusammuna ar-rajabiyah faqad dha'afahu al-Khattabi lakin hasanahu Tirmidzi. Jadi apa saja boleh kalau tujuannya untuk bersedekah bukan untuk patung ya. Laki ya Rasulullah SAW fi hajatil wada faqala rajulun ya Rasulullah ala ta'ir wal fara'i qala man sya'a atar wa man sya'a lam ya'tir wa man sya'a fara wa man sya'a lam yafra. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil atira fa hasanaha ya Rasulullah inna kunna nadbahu daba'i fi Rajab fa na'kulu wa nut'imu man ja'ana fa qala ba'sa bih. Bagaimana Nabi kalau misal kami seperti di bulan Rajab kami memotong hewan tujuannya untuk kita bagi-bagi dan makan bersama. La ba'sa bih, enggak ada masalah. Katanya seperti itu. Fathul Bari juz 9 halaman 746 di tengah di kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 baris ke-12 dari atas. Jadi seperti maulid atau apa saja itu kan motong hewan
tujuannya untuk makan bersama, nanti kita bertemu silaturahim, lalu diisi supaya tidak kosong, diisi dengan majelis taklim atau kajian, isinya Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada masalah. Demikian penjelasan tentang tahnik, niup makanan atau minuman, hubungannya dengan tahnik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.